Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja GSJA Fajar Baru. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah ibadah ini kita bisa mengalami hadirat Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita akan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian bejanamu. Haleluya. Serahkan
Ibu Gembala berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Jadikanlah kami bejana di dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai alat kemuliaan daripada nama Tuhan yang kudus. Inilah permohonan kami Tuhan, doa kami. Terima kasih Tuhan kalau kesempatan ini, hari ini, saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami akan menaruh Tuhan, segala harapan kami hanya kepada Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan membuka ibadah ini hanya dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sangat merindukan Engkau. Berkati mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, karena Engkau lebih mengerti daripada kami semua. Dan iman kami kiranya Tuhan melalui ibadah ini semakin dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami hari ini, saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Tentunya kita semua masih semangat untuk memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian Jangan Lelah. Kita percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada tidak akan lelah untuk bekerja buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita semangat puji Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Dan kita akan naikkan pujian terlalu besar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, GSJ Fajar Baru dan siapapun saudara mengikuti ibadah ini, kiranya ibadah ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan akan menolong kita semua di dalam ibadah ini. Ada berkat Tuhan untuk kita, ada kekuatan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh beribadah kembali lewat online ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon kepadamu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami semua dari awal, pertengahan, dan sampai akhir kebenaran firman Allah disampaikan. Tuhan sendiri yang memimpin dan mengambil alih. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kesempatan hari ini Tuhan memberikan kita waktu yang indah untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kita membangun hidup kita ini didasari dengan dasar yang kuat. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, karena mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ada hujan turun, ketika ada banjir datang, ketika ada angin melanda, rumah itu tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Namun sebaliknya, setiap orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, karena mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun, banjir datang, angin melanda, rumah itu rubuh dan kerusakannya hebat. Sekali lagi saudara, betapa pentingnya ayat ini mengajar kepada kita. Belajar dari ayat ini betapa pentingnya kita membangun hidup kita ini di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini membangun di atas dasar yang kuat. Nah, di masa pandemi yang melanda seluruh dunia ini, sebagai orang-orang yang bijaksana, sebagai anak-anak Tuhan yang membangun hidup kita di atas kebenaran firman Allah, kita harus terus membangun dan membangun. Apa yang kita bangun dalam hidup ini, saudara? Yang pertama, kita membangun hubungan dengan Tuhan didasari dengan dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Artinya, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Kalau kita berhenti berdoa, berhenti berharap, apa yang akan terjadi, saudara? Maka kita akan kehilangan kekuatan, kita akan kehilangan pegangan dalam hidup ini, bahkan kita akan kehilangan arah dalam hidup ini. Tentu saja kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau ingin terus maju secara rohani, maju dan maju di dalam Tuhan, bukan mundur. Saudara, orang yang maju dalam Tuhan, dia akan senantiasa berdoa sehingga mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Orang yang maju di dalam Tuhan, dia akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kemenangan daripada Allah. Dan orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan tetap berdoa kepada Allahnya. Waktu dia berdoa, bukan berdoa dengan emosi, bukan berdoa dengan membawa ambisi pribadi kepada Tuhan, tetapi waktu berdoa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Ketika itu dilakukan, maka di situ terjadilah hubungan. Maka ketika itu kita lakukan, maka kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang kuat, hubungan yang Tuhan mau, yaitu memiliki hubungan dengan Dia adalah yaitu hubungan yang kuat. Kalau kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan-kekuatan daripada Allah. Sekalipun nantinya ada badai menyerang kehidupan kita, ada badai menyerang keluarga kita, menyerang pelayanan kita, menyerang usaha kita, namun kita akan tetap kuat dan kokoh. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita sudah berdoa, karena kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dengan demikian kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu membangun kesatuan di dalam pelayanan, didasari dengan dasar yang kuat, yaitu apa, saudara? Dasar yang kuat yang kedua apa? Yaitu kasih. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat di Tesalonika, mereka bukan saja bertambah di dalam, semakin bertambah di dalam iman mereka semakin bertambah dan bertambah. Tetapi saudara, kasih mereka juga semakin kuat satu dengan yang lain. Ini sangat penting, kasih ini saudara. Memiliki kasih yang semakin kuat satu dengan yang lain. Inilah fondasi kita untuk membangun kesatuan di dalam pelayanan. Dasar kita di dalam membangun kesatuan dalam pelayanan tidak cukup hanya kecerdasan, kepintaran, pengetahuan atau pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan secara pribadi. Itu baik, itu perlu, tetapi di atas semuanya itu yang lebih perlu, yang lebih penting lagi adalah kasih. Kenapa kasih? Kenapa kasih ini dasar yang kuat untuk kita membangun kesatuan dalam pelayanan? Karena kasih ini menutupi kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain. Karena kasih ini dapat melahirkan rasa hormat, rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara, dimanapun kesatuan itu dibangun, kalau didasari dengan kasih, pasti kesatuan itu akan menjadi kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12, Matius pasal 24 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan di sini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebagai anak-anak Tuhan yang membangun hidup di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari saudara, jangan izinkan kasih kita menjadi dingin. Memang kedurhakaan di sekitar kita bertambah-tambah, tetapi jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Apalagi di dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah keluarga kita itu tercipta kerukunan. Ada kerukunan, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin satu dengan yang lain oleh karena kita beda pendapat. Biarlah kasih ini tetap membara, tetap menyala, sehingga kita dapat membangun kesatuan di dalam pelayanan kita. Sekali lagi, kita harus menjaga, jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Biar kasih itu hangat, membara, supaya kesatuan ini tidak mudah pecah, tidak tergoyahkan, tetapi sebaliknya tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yaitu membangun diri kita sendiri secara pribadi, membangun kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan, didasari dengan dasar yang kuat, yaitu hati yang takut akan Allah. Hati yang takut akan Allah adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Allah, itu sama dengan orang yang mengamalkan kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam hidupnya. Bagi orang yang bijaksana, yang membangun hidupnya di atas kebenaran firman Allah, hati yang takut akan Allah itu bukan hanya slogan, bukan hanya hayat hafalan, bukan hanya ucapan semata, tetapi benar-benar hati yang takut akan Allah itu melekat di dalam hidupnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31, Kisah Para Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, jemaat yang ada di Yudea, Galilea dan Samaria adalah jemaat yang dibangun didasari dengan hati yang takut akan Allah.
Nggak heran kalau jemaat ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin besar. Bukan hanya itu saudara, di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada penghiburan Tuhan, dan di sana ada pembelaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena jemaat yang dibangun di atas didasari dengan hati yang takut akan Allah ini juga mengalami saudara tantangan, mengalami serangan, bahkan mengalami penghakiman dari orang-orang sekitar karena mereka beriman kepada Yesus. Meskipun demikian saudara, mereka senantiasa, di hati mereka senantiasa ada ketenangan, ada kedamaian. Kenapa? Karena ada pembelaan daripada Tuhan. Tuhan akan senantiasa membela anak-anaknya yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mau dibela oleh Tuhan, mau memiliki hati yang tenang, hati yang damai, hiduplah, bangunlah hidup kita di atas dasar yang kuat, yaitu hati yang melek, hati yang takut akan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Sungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menginginkan dalam kehidupan kami, supaya kami masing-masing membangun hidup kami di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran-kebenaran firman Allah. Biarlah kami membangun hubungan kami dengan Engkau melalui doa-doa kami, supaya kami tidak kehilangan arah, supaya kami tidak kehilangan kekuatan dan pegangan dalam hidup ini. Kami sangat perlu Engkau dalam hidup ini. Tuhan, izinkan kami senantiasa membangun kesatuan di dalam pelayanan kami, didasari dengan kasih seperti firman Allah yang kami dengar bersama-sama, sehingga kesatuan kami tidak mudah pecah, tidak mudah runtuh, melainkan kokoh kuat sekalipun ada tantangan, ada badai menyerang kesatuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan senantiasa membangun kehidupan kami didasari dengan dasar yang kuat, dengan hati yang takut akan Allah, supaya hati ini tetap mengalami ketenangan, kedamaian, dan disitulah Engkau akan membela kami Tuhan, karena Engkau akan selalu membela dimanapun kami berada. Anak-anak Tuhan yang memiliki rasa hormat dan hati takut kepada Allah, terpujilah nama Tuhan. Izinkan kami Tuhan membangun hidup kami ini dilandasi dengan dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, kita sekarang masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita kembali. Saya percaya saudara juga sudah mempersiapkan unsur-unsur yang kita pakai. Kalau memang tidak ada roti, saudara bisa pakai snack yang ada di rumah seperti biasanya. Dan dengan kata firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat roti bersama-sama. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini Engkau mengingatkan kami kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami, karena Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Dan keselamatan itu sudah kami terima dan kami syukuri. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami sangat menghargai Engkau dan sangat memuji akan kekuatan kuasa kasih Allah yang begitu ajaib yang sudah kami terima. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima roti ini bersama-sama. Mari angkat anggur yang ada di kanan saudara.
Sekarang kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak habis-habisnya ucapan syukur kami naik kepadamu, karena Engkau juga telah menguduskan, menyucikan kehidupan kami dengan darah-Mu. Darah-Mu lah yang menghapus segala dosa kesalahan kami. Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah memberkati kami. Kiranya Tuhan, kami tidak akan melupakan kasih Tuhan. Kami tidak akan lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Engkau rela mati untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur semuanya ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, di dalamnya kami juga menerima berkat daripada Allah. Dan kami terima air anggur yang melambangkan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Kiranya umat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan telah disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Yang lemah telah dikuatkan oleh Tuhan. Yang lelah telah diberikan kesegaran oleh Tuhan. Karena Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami melalui firman Allah, melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap menjadi saksi Tuhan, memberitakan akan kematian Tuhan, akan kebangkitan Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doa Yabes. Haleluya. Daerahku
mulia dan besar adanya. Kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau membimbing, memimpin, memberkati. Engkau melindungi dan menjaga di dalam ibadah ini sehingga hati kami terus fokus kepada Engkau dan kami telah diberkati oleh Tuhan. Melalui ibadah perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau telah berkenan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan kami akan tetap berdoa memohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus akan memberikan kepada kami, khususnya bangsa negara kami Tuhan, kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Allah dalam menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi serta dengan Wakil Presiden dan juga pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah yang ada di mana-mana Tuhan, sehingga mereka tetap menjalankan tugas mereka, fungsi mereka sebagai kepala daripada pemerintahan yang ada, sehingga kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, tetap diizinkan bebas leluasa beribadah kepada-Mu untuk menceritakan kasih Tuhan, membagi kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Hingga perjamuan kudus yang berbicara bagaimana Engkau mengingatkan kami untuk memberitakan Injil mulai tergenapi, tersampaikan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, dan berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan, bahkan semua orang yang terpapar terkena virus Corona 19 ini, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya belas kasihan Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan-kekuatan baru untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini di rumah sedang berbaring atau merasa kecapean atau kelelahan secara fisik, kiranya Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan. Inilah doa iman kami bersama-sama. Karena kami rindu Tuhan kembali melihat kuasa mujizat Allah. Kami rindu akan menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan kebaikan kuasa Tuhan yang sudah kami alami kepada lain orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur dalam kesempatan ini buat kecukupan keberkatan yang sudah kami terima daripada Engkau. Saat kami memerlukan sesuatu, Tuhan mengadakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati terus ya Tuhan. Lawat terus ya Tuhan. Sertai terus ya Tuhan umat-Mu jemaat Fajar Baru dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan sekarang kembali engkau diberkati oleh Allah-Mu. Angkatlah kedua tanganmu dan kembali terimalah berkat Tuhan yang kudus. Sekiranya engkau mendengarkan perintah-perintahku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera dan sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Oleh sebab itu, cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan terus menyertai. Roh Kudus akan terus menolong engkau untuk membangun hidupmu di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Allah. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih.